Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wahai orang-orang yang beriman, ya, kita yang hadir di tempat ini merasa beriman sehingga pantas dipanggil oleh panggilan Sang Pencipta, ya ayyuhalladzina amanu. Apa kata Allah? Ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Kita sering diingatkan, kita sering diperingatkan, diulangi dan tidak pernah berhenti agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla. Kenapa jamaah? Karena ketahuilah surga itu disediakan lil muttaqin, hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kata Allah, jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Di sini Allah mewanti-wanti kita untuk terus menjaga agama kita. Berapa banyak orang yang istiqomah di awal hidupnya, yang nampak kebaikan dari wajahnya, tapi tatkala ajal menjemput dia, ternyata dia sudah tidak Islam lagi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Betapa sibuknya manusia bekerja untuk dunia ini.
betapa disiplinnya manusia. Kita melihat di kota-kota besar bagaimana di pagi hari ramai manusia meninggalkan rumahnya. Untuk apa? Agar mereka tidak terlambat ke tempat kerjanya. Dia ingin bahagia, dia punya masa depan yang telah dia rajut mimpinya. Yang dia ingini hidup berbahagia bersama istri dan anak-anaknya. Tapi jamaah sekalian, pantaskah dunia yang kita tidak lama di dalamnya, yang mungkin 70 tahun, 80 tahun, bahkan kurang dari itu, mendapatkan perhatian kita yang begitu besarnya? Kita mengeluarkan energi kita, waktu kita, bahkan sebagian mengorbankan kesenangannya, mengorbankan keluarganya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Apakah pantas jamaah? Padahal setelah kita mati, kita akan hidup lebih panjang lagi dalam kehidupan yang selanjutnya. 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun, entah sampai kelak kiamat dibangkitkan. Dan tatkala manusia dibangkitkan, waktu akan berubah. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun." Satu hari di sisi Tuhanmu itu seperti 1000 tahun dari perhitungan kalian. Jadi, pantaskah kita disiplin untuk kehidupan dunia ini tapi tidak disiplin untuk kehidupan akhirat kita? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hafidzu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Ada satu perintah ilahi yang seharusnya kita melakukan setiap hari berulang kali. Karena semua fasilitas yang kita dapatkan di diri kita, kedua kaki kita, kedua tangan kita, kedua mata kita, kedua bibir kita, lisan kita, jantung yang berdetak, itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pemberian tempat kita bekerja. Dan Allah menyuruh kita menjaga salat yang 5 waktu. Wallahi, salat yang 5 waktu ini mungkin dihabiskan 1 jam dari waktu hidup kita. Sedangkan kita bekerja untuk mencari dunia. Sebagian orang saya melihat dia bekerja 12 jam. Dia lakukan itu. Tapi salat yang 5 waktu, panggilan Sang Pencipta, hayya 'alas shalah, dia enggak kerjakan. Dia sanggup bekerja 12 jam dalam sehari, tetapi Allah memanggil dalam azan berkumandang sehari 5 kali. Sekalipun dia tidak datang ke rumah Allah untuk menunaikan kewajiban sebagai seorang hamba melakukan sholat berjamaah di masjid. Sejumat sekali dia hadir, dan terkadang telat juga hadirnya. Allah suruh kita menjaga sholat ini. Hafidzu ala salawati was salawatil wusta. Dan sholat pertengahan, ada sholat yang khusus harus kita lebih perhatiannya, seperti sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin, bangkitlah kalian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh ketundukan. Terkadang sebagian orang lebih tunduk kepada atasannya, kepada bosnya, daripada perintah Sang Pencipta.
yang telah memberikan kita kedua kaki, kedua tangan, kedua mata, kedua bibir, dan seterusnya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tatkala kita mendidik generasi ini menjaga salatnya, insyaallah semua terjaga. Kenapa seperti itu? Jaminan dari Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla. Dan kita heran dengan orang-orang yang masih tidak salat. Ada apa sebenarnya dengan dirimu? Engkau muslim, yang tonggak Islam itu adalah salat. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, baina rajuli wa bainal kufri awi syirki tarkus shalah. Antara seorang hamba dengan kekafiran, dengan kesyirikan itu apa? Meninggalkan sholat. Dalam riwayat Ahmad disebutkan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahu as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Kata Nabi SAW, yang menjadi perjanjian yang membedakan antara kita dengan mereka adalah sholat. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, dia telah kafir. Sebagian orang tidak korupsi, tidak mencuri, dan dia merasa baik. Rukun Islam dia tinggalkan, sholat dia tinggalkan. Yang lebih dahsyat daripada meninggalkan perbuatan-perbuatan yang lainnya, daripada melakukan dosa-dosa besar yang lain, amuddudi, tiangnya agama. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita hafal firman Allah di surat pendek, fawailul lil musallin. Ini orang salat, bukan tidak salat sama sekali. Salat dia mungkin sejumat sekali, mungkin semau dia kapan dia kepingin salat. Allah katakan, fawailul lil musallin, celaka buat orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun. Mereka salat tapi lalai, semau dia salat. Artinya menurut kehendak dia, waktunya menurut kehendak dia, rukun dan wajibnya seenak dia. Hampir enggak pernah dia salat subuh tepat waktu, hampir enggak pernah dia salat asar tepat waktu. Yang penting kata dia, aku salat. Ingat, orang yang salat pun diancam neraka tatkala dia tidak menjaga salatnya. Alladzina hum yura, dia salat tapi dia riya, hanya ingin mendapatkan sanjungan dan pujian dari manusia, di mana tempatnya neraka buat dia, kesengsaraan buat dia. Tatkala orang-orang yang berada di neraka sakor ditanya, ma salakakum fi sakor, kenapa kalian bisa masuk neraka sakor? Qalu lam naku minal muslimin wa lam naku nut'imul miskin wa kuna nakhudu ma'al khaidin. Kita dulu tatkala hidup di dunia, kita enggak sholat, kita enggak peduli sama orang-orang miskin, kita hidup dengan segala kesia-siaan. Maka jamaah rahimani wa rahimukullah, engkau harus lihat mana yang seharusnya engkau korbankan. Kehidupan yang hanya 70 tahun, bahkan tidak sampai 70 tahun, di situ ada surga, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya.
atau neraka yang juga khalidina fiha abada. Demikian khutbah pertama yang saya sampaikan. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah. Semoga Allah Ta'ala terus memberikan kita semangat mendatangi masjid untuk sholat berjamaah. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lil syafi'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-awwalin wal akhirin wa sallallahu Alhamdulillahi wa qafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di hari Jumat, di hari yang agung. Kita pun dianjurkan untuk memperbanyak salawat untuk baginda beliau Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kita bahwa kelak pada hari kiamat yang pertama akan dihisab itu salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatnya benar, yang lainnya benar. Dan ada hal penting lain di padang mahsyar nanti, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenal umatmu. Bagaimana beliau mengenal kita sedangkan beliau tidak pernah berjumpa dengan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku kelak akan dipanggil pada hari kiamat. Ghurran muhajjalina min asalin wudu. Mereka akan penuh cahaya di wajah dan di kedua tangannya, bekas wudu mereka. Terus bagaimana Nabi akan mengenal kita kalau kita tidak pernah menjaga sholat kita, kita tidak pernah menjaga wudu kita. Kita berpikir ingin mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan tanda keislamanmu tidak ada. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan simahum fi wujuhi min asari sujud. Tanda-tanda mereka ada bekas sujud di dahi mereka. Mereka orang yang menjaga salatnya, menjaga wudunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, ana faratukum fil haud. Aku akan menanti kalian di telaga. Ya, beliau cinta sama umatnya, beliau sayang sama umatnya. Tapi jangan sampai pada hari kiamat kita termasuk manusia-manusia yang tidak dikenal dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kita tidak menjaga salat kita. Mari
kita hadirkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan doa ini diijabah oleh Allah, terutama kita sedang berada di hari Jumat, hari yang mulia di mana terdapat waktu yang mustajab untuk berdoa. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana fil lana wa li walidina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma ikfina bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.